di dunia ini ada orang-orang yang percaya kalau ada teritori-teritori tertentu dan katanya ada penguasa yang menguasainya. Dan mungkin harus ada cara-cara khusus untuk menguasai daerah tertentu dengan mengusir roh-roh jahat tersebut. Shalom jemaat sekalian, kita kembali bertemu di dalam acara Kompas Iman. Kita masih berbicara tentang misi, dan kali ini kita akan membicarakan secara khusus tentang pelayanan misi. Masih bersama narasumber kita, Pak Chandra Gunawan. Halo. Dan saya Versi Pran, dan ditemani oleh rekan saya, Juwita Gina. Ya, kita akan memulai dengan pertanyaan pertama. Silakan, Juwita. Iya, shalom Pak. Iya, shalom. Di sini ada pertanyaan yang pertama yang dijawab oleh Bapak. Yang pertanyaan pertama, dalam gereja ada disebut gembala, pengajar, dan juga ada disebut dengan misionaris. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara istilah-istilah tersebut? Iya, baik. Memang di dalam gereja terkadang ada berbagai jabatan yang berbeda. Ya, terkadang kita menemukan ada istilah-istilah seperti tadi misalnya gembala begitu ya, dan rasanya kita tidak terlalu asing dengan istilah gembala karena di dalam gereja ada yang disebut sebagai gembala sidang begitu ya, dan barangkali Pak Felix pernah juga melihat atau menemukan terminologi seperti ini digunakan di beberapa gereja tertentu. Misalnya kalau Pak Felix ketemu dengan teman dari satu gereja, mungkin gereja tersebut Pak Felix kenal, kemudian Pak Felix bertanya siapa gembala di sana. Nah, yang dimaksudkan itu adalah gembala sidang, begitu ya. Nah, tapi juga memang di dalam Alkitab ada juga terminologi yang lain yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki jabatan tertentu di dalam pelayanan, yaitu pengajar dan juga penginjil. Nah, tapi sebelum ke sana, barangkali saya mau tanya kepada Pak Felix ya. Kalau menurut Pak Felix, kira-kira kalau tadi saya menyebut istilah jabatan, begitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah memang ada semacam pejabat di dalam gereja, begitu? Sehingga kan kalau kita mendengar istilah pejabat tuh biasanya di pemerintahan, begitu ya. Nah, sekarang tadi saya mengatakan ada jabatan atau pejabat. Dan menurut Bapak, apakah memang di dalam gereja itu ada yang seperti itu, orang-orang yang seperti pejabat begitu? Bagaimana menurut Bapak? Ya mungkin karena adanya struktur organisasi ya, jadi mungkin orang ini menjabat sebagai apa, sebagai apa, dan nggak tahu tuh justru apakah memang jabatan itu penting, apa ada hierarkinya, ini lebih hebat, ini lebih enggak itu Pak? Nah, itu justru yang menarik memang. Jadi waktu tadi kita berbicara soal jabatan, nah memang di dalam dunia kerja, misalnya perusahaan atau pemerintahan, jabatan itu berbicara soal hierarki dan otoritas. Nah, tetapi di dalam Alkitab, waktu Alkitab berbicara mengenai jabatan, nah ini di dalam memiliki pengertian yang berbeda, karena jabatan yang dibicarakan Alkitab itu terutama terkait dengan peran dan role orang-orang tertentu yang Tuhan panggil dan percayakan tugas pelayanan tertentu. Nah, jadi jabatan di dalam gereja berbeda sekali pengertiannya dengan jabatan di dalam perusahaan ataupun di dalam pemerintahan. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai 3 jabatan yang tadi Juwita sebutkan, yaitu mengenai para pengajar, penginjil, dan juga mengenai para gembala. Nah, mereka sebenarnya berbeda di dalam peran, berbeda di dalam role, tetapi mereka tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, barangkali Juwita pernah mempelajari juga ya sebagai seorang yang studi teologi ya, bahwa gereja itu digambarkan seperti tubuh kan. Nah, mungkin Juwita masih ingat dengan ajaran Rasul Paulus bahwa di dalam tubuh itu ada beragam peran kan, ada beragam organ, misalnya saja ada mata, ada telinga, ada tangan, dan mereka semua
tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, ya. Dan saya kira walaupun kuping kita lebih kecil daripada tangan, tapi tidak berarti kuping lebih rendah di dalam perannya di dalam tubuh kita. Nah, maka kembali tadi kepada pertanyaan, sebenarnya apa sih yang membedakan antara seorang penginjil, seorang pengajar dengan seorang gembala? Gitu ya. Nah, sebenarnya sih Alkitab tidak pernah menggunakan terminologi itu secara singular. Artinya bahwa peran-peran ini sebenarnya tidak pernah dijabat oleh satu orang, itu oleh sekelompok orang. Nah, maka yang kita bisa pelajari adalah bahwa 3 jabatan tadi, 3 peran tadi, itu sebenarnya adalah fungsi yang berbeda di dalam tubuh Kristus, ya. Jadi namanya pengajar, tentu ini adalah orang-orang yang Tuhan panggil terutama untuk mengajar. Nah, sedangkan penginjil adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk memberitakan Injil, atau kita juga sekarang menyebutnya sebagai para misionaris. Nah, tapi juga ada yang disebut para gembala. Nah, siapa itu para gembala? Nah, para gembala agak berbeda dengan tadi. Nah, penginjil atau pengajar, para gembala tugasnya adalah memperhatikan, memberi makan jemaat pada umumnya, khususnya terkait dengan kebutuhan mereka terhadap perhatian, kasih, dan lain-lainnya, begitu. Nah, jadi itu perbedaan dari 3 jabatan tadi. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa itu adalah jabatan yang saling melengkapi, tapi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Juwita. Nah, kalau menurut Juwita, kira-kira kalau memang semua orang itu setara, ya, pelayanan itu, pengajar tidak ada yang lebih tinggi daripada penginjil tidak ada yang lebih tinggi dari para gembala. Misalnya pertanyaannya sekarang begini, kalau begitu apakah di dalam gereja itu tidak ada kepalanya yang mengepalai? Jadi semua orang merasa bahwa kita setara, equal. Saya mau bikin A, misalnya saya gembala bikin A, ini Pak Felix pengajar mau bikin B, Juwita penginjil mau bikin C, kan kita equal, nggak boleh saling itu. Nah, kira-kira begitu nggak yang terjadi gara-gara kita merasa bahwa semua jabatan kita ini equal misalnya? Gimana menurut Juwita? Ya, kalau menurut saya, kita kalau misalnya kita sebagai hamba-hamba Kristus, itu tidak ada yang mengepalai. Tapi yang menjadi kepala di sini itu adalah Kristus. Iya, betul sekali. Nah, jadi walaupun kita berbeda peran, berbeda panggilan, berbeda fungsi, tapi tetap ada yang mengepalai. Bukan berarti nggak ada kepalanya. Kepalanya adalah Kristus. Nah, maka kita semua tunduk kepada kehendak dan ketetapan Kristus. Begitu kurang lebih, Juwita. Oke. Kan tadi ada misionaris juga. Kadang-kadang kita dengar misionaris ini dikirim ke tempat ini karena tempat ini teritorial ini memiliki roh penguasa yang kuat. Harus orang ini yang beri ke sana. Gimana sih, beneran nggak sih ada katanya teritori tertentu, roh yang menguasai gitu kan? Iya, betul. Memang di dalam studi mengenai misi ada seorang tokoh di dalam ilmu yang namanya itu pertumbuhan dan perkembangan gereja, itu namanya itu Peter Wagner. Nah, Peter Wagner ini adalah seorang penulis misionaris yang mencetuskan ide mengenai yang namanya roh teritorial. Nah, jadi di setiap bagian belahan bumi ini terbagi dari teritorial yang berbeda, dan teritorial yang berbeda itu dikuasai oleh roh yang berbeda. Nah, saya dulu pernah mendengar ada orang bercerita bahwa satu kali ada orang yang mencoba melakukan pengusiran setan, begitu ya, tetapi setannya nggak mau pergi. Kenapa? Karena dibilang bahwa setannya itu berasal dari daerah Jawa, sementara dia diusir pakai bahasa Indonesia. Jadi seolah-olah itu nggak mempan. Kenapa itu diusirnya harus pakai bahasa Jawa, karena dia teritorialnya bahasa Jawa. Nah, ada yang sampai kebablasan seperti itu di dalam pemahaman atau teologinya. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana secara iman Kristen atau secara ajaran Alkitab kita harus memahami hal tadi. Betulkah bahwa di dunia ini dibagi berdasarkan teritori seperti itu, dan betulkah bahwa
setiap roh itu menguasai teritori tertentu. Nah, jadi yang kita harus pahami pertama adalah bahwa memang Alkitab berbicara kepada kita bahwa misalnya waktu kita membaca kisah mengenai orang yang dirasuk di Gerasa, nah kesan kita adalah bahwa ada roh-roh tertentu yang menguasai daerah tertentu, itu kesan kita. Nah, tetapi kita tidak boleh terjebak waktu kita membaca satu teks, kemudian teks itu dijadikan semacam prinsip umum, prinsip general, bahwa setiap tempat dalam dunia ini dikuasai oleh roh-roh tertentu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kita harus pahami sebenarnya Pak Felix adalah bahwa dunia ini tuh bukan miliknya iblis, bukan milik roh jahat, sehingga tidak bisa kita berkata bahwa ada bagian dari dunia ini tuh yang dikuasai oleh roh jahat. Artinya roh jahat menjadi pemilik daripada dunia ini, tidak pernah. Karena dunia ini adalah milik Tuhan, setiap jengkal dari dunia ini milik Tuhan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menemukan bahwa ada roh-roh jahat tertentu hadir di wilayah tertentu? Itu bukan karena itu teritori dia, tapi memang Tuhan mengizinkan bahwa di dalam dunia ini kerajaan setan masih Tuhan izinkan untuk tetap eksis sampai satu kali Tuhan datang baru dia akan binasa. Nah, maka seperti yang tadi Pak Felix tadi tanyakan, apakah benar bahwa roh-roh jahat itu memiliki teritori tertentu? Nah, maka kita harus mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada pembagian teritori di dalam dunia ini dikuasai roh jahat A, roh jahat B, roh jahat C, tapi Tuhan memang mengizinkan bahwa roh jahat masih bekerja dalam dunia ini, begitu. Nah, maka yang paling penting untuk kita pahami adalah bahwa sebenarnya waktu orang melakukan katakanlah pengusiran terhadap kuasa kegelapan, nah kita tidak bergantung kepada kapasitas bahasa yang kita miliki, gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau Juwita misalnya satu kali pelayanan misi, gitu ya, di daerah yang katakanlah jauh, misalnya saya di daerah yang masih di sana okultisme masih dipraktekkan, ya. Kalau Juwita kan berasal dari Sulawesi, tapi saya kemudian Juwita diutus ke daerah yang berbeda bahasa, begitu ya. Nah, lalu kemudian di situ Tuhan izinkan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, maka tidak perlu repot-repot Juwita pakai bahasa daerah di situ untuk mengusir kuasa kegelapan ada di situ. Kenapa? Karena kuasa kegelapan tidak takut dengan bahasa, tapi kuasa kegelapan takut dengan kuasa Kristus. Iya, Juwita pernah melihat fenomena bagaimana ada orang yang kerasukan? Ya. Pernah ya? Iya. Pak Felix pernah melihat? Pernah ya? Iya. Ya, jadi mau dimanapun tempatnya, semua roh tunduk kepada kuasa Kristus. Itu yang kita lihat, begitu. Nah, jadi patut berhati-hati dengan isu-isu seperti tadi, bahwa ada teritorial tertentu di mana roh-roh itu seolah-olah dia berkuasa di sana. Tidak, roh tidak berkuasa atas, maksudnya roh jahat tidak berkuasa atas dunia ini. Ya, begitu. Oke, jadi kita juga nggak perlu takut gitu sebetulnya, karena memang Tuhan masih memberikan roh jahat menguasai tertentu, dan kita mampu untuk mengalahkan, ya Pak. Betul. Nggak perlu Bapak belajar bahasa Ibrani untuk mengusir jahat. Ada misalnya di Israel atau di mana gitu. Iya, oke. Iya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan dikit. Ya, ini berbicara mengenai misionaris, Pak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang misionaris seperti itu, Pak, dalam pelayanannya, untuk melakukan pelayanannya di tempat yang telah ditentukan? Iya, betul. Memang waktu kita berbicara mengenai pelayanan misionaris, nah misionaris yang ada ini adalah misionaris yang kebanyakan adalah orang-orang yang dipersiapkan khusus untuk menjadi seorang misionaris. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang sekolah untuk menjadi seorang misionaris. Dan memang kalau kita memperhatikan orang-orang yang terjun di dalam pelayanan misi, tidak harus mereka sekolah Alkitab. Tetapi orang yang mau terjun di dalam pelayanan misi bisa juga di luar profesi mereka sebagai, ataupun di luar
peran mereka sebagai seorang hamba Tuhan. Pak Felix pernah melihat misionaris yang misalnya saja dia melayani sebagai seorang dokter. Pernah melihat ya, tapi juga memang saya kurang tahu apakah dia awalnya dokter menjadi terpanggil misionaris atau misionaris dia membantu pelayanannya lalu dia belajar medis. Iya, ya bisa dua-duanya ya, begitu. Nah, tapi memang ada banyak juga orang-orang yang mereka itu tidak penuh panggilannya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk mengembalakan, terjun di gereja, tapi dia tetap seorang dokter, tapi dia terbeban untuk pergi ke daerah-daerah di mana Injil itu masih belum disampaikan secara efektif. Nah, maka dia pun tetap misionaris. Tapi kita juga memang mengenal orang-orang tertentu yang memang sekolah khusus untuk menjadi seorang misionaris, begitu. Nah, maka waktu kita berbicara kalau orang misalnya terbeban menjadi seorang misionaris, misalnya jemaat, misalnya terbeban menjadi misionaris, dia hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk katakanlah menjangkau satu komunitas tertentu. Nah, saya ingat waktu saya studi di Belanda itu, di sebuah gereja itu ada seorang jemaat, di-sharingkan oleh pendetanya itu bahwa jemaat ini pekerjaannya itu adalah membangun kontraktor, ya betul, terima kasih Pak Felix. Ya, ngomong begitu susah juga ya. Nah, kontraktor pekerjaannya. Nah, tapi kemudian dia menerima panggilan sebagai misionaris. Nah, maka dia kemudian pergi ke ke Afrika, begitu ya. Di sana dia menjadi seorang kontraktor dan dia membangun sekolah dan para misionaris kemudian berdatangan untuk melayani di situ. Nah, ada juga perannya seperti itu. Nah, tapi yang pasti siapapun yang hendak menjadi misionaris, baik dia seorang hamba Tuhan, terpanggil hamba Tuhan penuh waktu ataupun menjadi misionaris sesuai dengan pekerjaannya, nah mereka tetap harus diperlengkapi, gitu ya, dengan pemahaman yang memadai, gitu ya, untuk menjadi seorang misionaris. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting sebenarnya untuk seorang jadi misionaris adalah perlengkapan dia untuk mengenal kultur dan mengenal bahasa yang digunakan. Karena pelayanan misionaris pasti membuat seseorang itu harus menyesuaikan dirinya dengan kultur daripada orang-orang yang yang akan dilayani, begitu. Nah, apa Pak Felix pernah terpikir untuk jadi misionaris barangkali ke pedalaman di mana? Pernah Pak Felix memiliki panggilan seperti itu atau memikirkan, menggumulkan? Belum pernah terpikirkan. Belum pernah terpikirkan ya, barangkali sekarang mulai terpikirkan gitu ya. Ya, memang menjadi seorang misionaris tentu tidak mudah karena misionaris yang sehat pasti harus dia pergi dengan keluarganya. Maka seorang misionaris harus mempersiapkan juga keluarganya. Ya, bagaimana dengan Juwita? Apakah kamu tergerak untuk menjadi seorang misionaris seperti itu? Pergi ke daerah-daerah yang orang lain barangkali tidak terlalu pikirkan. Kamu memiliki beban seperti itu? Untuk saat ini sih saya terbeban untuk kembali ke kampung saya. Kampungnya ya. Nah, ya memang kalau kita melayani di daerah di mana kita bertumbuh, pasti itu akan lebih efektif dan mudah karena kita memiliki pengenalan terhadap budaya bahasa yang digunakan. Ya, karena kita tidak mungkin untuk memberitakan Injil, melayani orang dengan budaya, kultur, bahasa yang berbeda, tapi kita datang dengan bahasa yang asing, mereka juga tidak mungkin. Nah, maka waktu kita terbeban menjadi seorang misionaris, nah maka kita harus mempersiapkan diri. Tapi setidaknya kalaupun kita tidak menjadi misionaris, kita bisa mendukung misionaris ya Pak Felix ya. Iya, jadi itu juga Pak, misalnya banyak jemaat yang mungkin masih belum berkeluarga, dia bisa saja pergi kemana ditempatkan, tapi dia tidak ada panggilan misionaris, tapi dia mau melakukan pelayanan misi itu. Apakah yang harus dia lakukan, Pak? Nah, maka yang seperti itu sebenarnya udah starting point-nya betul. Jadi dia misalnya ditempatkan dalam pekerjaannya di tempat yang katakanlah jauh kemana-mana, dan di situ Tuhan membukakan kesempatan kepada dia untuk
katakanlah melayani di situ, gitu, dalam komunitas yang serba katakanlah baru untuk dia. Nah, maka apa yang dia bisa lakukan di tengah-tengah pekerjaan yang baru? Nah, kita harus bersyukur karena sekarang ini, di zaman sekarang ini kita memiliki berbagai sarana yang bersifat online misalnya, begitu. Nah, jadi orang itu bisa belajar banyak hal tentang pelayanan misi dan lain sebagainya secara online, walaupun tidak bisa katakanlah orang tersebut katakanlah tidak bisa untuk studi secara formal tentang bagaimana bermisi, tapi tetap dia bisa belajar secara informal. Nah, dan yang kedua, orang-orang yang memiliki beban seperti itu sebenarnya bisa menghubungi lembaga-lembaga misi. Nah, jadi kalaupun di situ tidak ada internet, tidak ada fasilitas untuk belajar online, nah lembaga-lembaga misi ataupun gereja itu bisa mensupport dengan literatur-literatur yang dia bisa pelajari sendiri di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, yang harus kita pahami adalah cara kerja Tuhan di dalam pelayanan misi seringkali melampaui batasan kemampuan manusia. Nah, seringkali kita berpikir kalau kita nggak punya sarana, kita nggak bisa berbuat apapun di tempat di mana Tuhan percayakan. Padahal Tuhan bisa bekerja melampaui segala keterbatasan yang kita miliki. Nah, jadi saran saya, kalau misalnya ada orang ditempatkan di pedalaman seperti itu, misalnya karena dia ada tugas, seorang dokter misalnya dia tugas sebagai tugas pelayanannya, bakti sosialnya, dia harus ke pedalaman. Nah, sebenarnya dia tetap bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga misi yang akan menopang dia, membantu mempersiapkan dia. Nah, itu salah satu hal yang saya kira orang-orang jemaat bisa lakukan ketika Tuhan menempatkan mereka di ladang misi. Tapi kan terlibat dalam pelayanan misi nggak harus selalu di daerah ya Pak ya. Ya, di kota pun sebenarnya Bapak bekerja pun di kota tetap juga bisa terlibat di dalam pelayanan misi. Kira-kira bisa kasih contoh Pak Felix, apa yang bisa kita lakukan di kota ketika misalnya kita sebagai seorang Kristen, kita bekerja di sebuah usaha tertentu, setidaknya apa yang kita bisa lakukan untuk katakanlah ambil bagian di dalam misi Tuhan? Ya, mungkin kalau untuk kantor-kantor atau perusahaan yang ada persekutuan karyawan, mungkin bisa melayani di situ, memotivasi orang-orang untuk bersekutu gitu ya. Ya itu hal yang saya kira sangat realistis begitu, karena kehadiran orang Kristen di dalam komunitas itu selalu menjadi sorotan. Apalagi kalau komunitas itu bukan mayoritas Kristen. Nah, tapi ketika orang-orang percaya dalam sebuah komunitas memperlihatkan bagaimana kehidupan orang Kristen itu berbeda dalam pengertian yang positif, nah itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Oke, begitu Bapak Felix dan Cuita ya. Oke, sudah sekian jauh pembicaraan kita tentang pelayanan misi pada hari ini. Kemudian kita akan menyaksikan untuk konten-konten Kompas Iman selanjutnya. Terima kasih. Tuhan berkati.